Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah segmen komentar nakama. Seperti biasa, pada video ini Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video Mimin yang lalu mengenai pembahasan chapter 1032. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama. Ini dari Bilah Tipis. Kalau Enma emang bisa menghisap haki penggunanya, apa mungkin ada kemungkinan bisa menyerap haki target yang kena tebas? Jadi kayak Samehada, wak. Ya mungkin aja sih, tapi perbedaan mendasar Enma dan Samehada itu kan tujuan menghisap energinya. Kalau Samehada dia makan cakranya ya, tapi kalau Enma kayaknya gak makan haki. Cuma menyerap aja, tapi gak dikatakan sebagai proses makan. Lanjut dari Rosinur. Drax diburu CP0 karena mengetahui Drax bergabung aliansi, bukan mengemban misi sampai mati. Ya, masuk akal sih bang. Berarti Drax bisa dikatakan juga sudah mengkhianati Marine, makanya diburu sama CP0. Lanjut dari Tina Bogadi. Salah Min, Drax gak gagal. AL kan gak tahu kalau pemerintah dunia memilih senjata dari bajak laut dalam kurung Kaido, dan baru tahu setelah Drax menghubungi Koby. Ya, fakta itu benar juga sih, tapi dari segi kedudukan AL kan di bawahnya pemerintah dunia. Jadi jika AL tahu pemerintah dunia beli senjata dari bajak laut Kaido, mereka juga tentu gak bisa berbuat banyak kan. Ya itu sih menurut Mimin ya, mereka paling cuma kaget aja bentar dan mau gak mau harus menerima situasi yang ada. Lanjut dari Amirul Kusardian. Semoga di pertarungannya dengan King flashback Zoro akan diungkap Oda Min. Ya emang harusnya udah momen yang pas sih ini ya, kalau mau nyeritain flashbacknya Zoro. Lanjut dari Bartolomeo. Cara mengalahkan api itu hanya dengan membelah api itu. Bila gambar itu dirusak, gambar yokai itu akan kembali seperti semula menjadi gambar. Hal itu sering terjadi pada gambar-gambar hidup dari DF Kanjuro yang rusak. Ya mantap Bang Barto, masuk akal banget ya. Berarti yang mengeksekusi yokai api itu kalau nggak Kinemon ya Zoro berarti ya. Tapi lebih epic Kinemon sih kalau menurut Mimin ya. Lanjut dari Independent. Seru nih, CP0 mulai bergerak. Dari gerak-geriknya kayaknya mereka kuat nih CP0. Ya harusnya emang mereka kuat bang, mereka kan si purple teratas dan pergerakannya juga sangat rahasia. Mungkin mereka adalah pengguna teknik Rokushiki tingkat tinggi. Iya lanjut dari Anggadila. Hiyori sendirian atau sama yang lain ya, kok bisa ke Onigashima yang terbang? Iya kalau ngomongin terbang berarti Hiyori juga bisa terbang bang, dan kemungkinan dia memang pengguna Devil Fruits tipe Swan yang bisa terbang. Emang pendapat itu udah banyak beredar sih. Tapi ada juga kemungkinan Hiyori datang bersama Gyukimaru, si rubahnya Ushimaru. Ya kedatangannya berarti sebelum Onigashima terbang, tapi baru kali ini diceritakan. Lanjut dari Rei Ashi. CP0 kenapa jadi war sama Drax Apo? Wak. Mungkin King dimodif Queen hasilnya buruk, yang menyebabkan King sebel banget sama Queen. Suara samisen kakaknya Momonosuke kok bisa bereaksi ya? Skillnya Hiyori kah? Iya, yang pertama tentu aja karena CP0 gak suka di foto Apo dan mungkin menganggap Drax nantinya akan jadi sebuah masalah. Kalau tentang tubuh King yang dimodifikasi Queen entah nih, belum ada petunjuk ya. Lalu untuk samisen emang bener sih kemampuan khususnya Hiyori, tapi ya kita nantikan aja jenis kemampuan apa itu. Lanjut lagi dari Faris Ridwan. Hiyori pinjemin Susui buat lawan King. Ya bisa jadi sih bang. Beberapa chapter yang lalu kan Hyukuro dan Kawamatsu juga mengatakan Zoro mirip dengan Ushimaru dan bahkan dengan Ryuma. Jadi masih masuk akal ya jika Susui akan join war di sini. Lanjut dari Mi Visioner. CP0 tahu Drax telah ketahuan berkhianat ke Kaido, lalu Drax malah bekerja sama dengan SHP. Mungkin daripada ketahuan Drax itu mata-mata oleh dunia dan khususnya bajak laut, makanya mau dihilangkan. Karena jika agen rahasia diketahui identitasnya, biasanya bakalan dihilangkan atau dibunuh demi menjaga rahasianya. Ya masuk akal sih bang, Mimin setuju lah. Karena kan CP0 juga berkata bahwa nantinya Drax akan jadi sebuah masalah. Lanjut dari Hariegun. Ini dua Yonko bukan hanya Kaido. Walaupun salah satu masih bertahan, namun masih tetap saja dua Yonko akan diberitakan kalah.
Ya bener sih bang, biasalah itu kerjaan si tukang goreng berita ya. Nanti bakal ditulis Kaido dikalahkan dan Big Mom dipukul mundur ke kampung halamannya. Ya makin tinggi aja nanti harga buronannya Luffy jadinya ya. Lanjut dari Alpha Dia. Kurasa cara mengatasi senjata dan peledak di gudang dengan cara melembabkan semua senjata dan peledaknya. Dan untuk CP0 mungkin bakalan kalah atau kabur dari serangan Apo dan Drix. Dan untuk Komurasaki atau Hiyori sepertinya menjadi support Zoro dan lokasinya menjadi manipulasi Orochi biar terjebak dan dieksekusi sama Kyushiro atau Denjiro. Pertama masuk akal sih ya jika bahan peledak harus dilembabkan agar gagal meledak. Ya mungkin Yamato akan menyuruh Fuga untuk kencing di bahan peledak itu ya. Lalu untuk CP0 mimin rasa bakal bisa ngalahin Apo dan Drix sih. Dan dia nggak akan kalah semudah itu ya. Lalu untuk Hiyori setuju sih jika nantinya akan jadi support yang baik. Ya selanjutnya dari Bagus Hirata. Berarti konsep dari perang Wano adalah Battle Royale, di mana ada beberapa kubu yang punya tujuan masing-masing. Dan ini benar lebih besar dari Marineford, di mana Marineford cuma ada dua kubu yaitu kubu penyelamatan Ace dan kubu Marine di luar dari nyampahnya Kurohige. Ya bener sih bang, bergeraknya CP0 dan kapal Marine ke Wano membuat pertempuran Onigashima ini jadi lebih seru karena keterlibatan banyak pihak. Dan skema Battle Royale-nya juga jadi bikin lebih tegang karena pilihan lawannya benar-benar bervariasi. Lanjut dari Krypton New Beast. Zoro akan melampaui Ryuma, memotong naga. Pertanyaannya, naga jenis apakah yang ditebas Ryuma di zaman dulu? Ya setuju sih jika Zoro nantinya akan melampaui Ryuma. Lalu untuk naga yang ditebas Ryuma, kalau berdasarkan manga monster ya, itu adalah naga tipe West Dragon. Tapi entah kalau di One Piece nanti bakal diceritain naga tipe yang berbeda. Lanjut dari Evans Aurel. Di saat Zoro mulai berpikir, di saat itu juga dia akan mulai mengingat perkataan gurunya bahwa tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh seorang pendekar pedang. Dan Enma pun akan mengeluarkan full powernya untuk menebas King. Iya bener nih bang, dan berarti akan ada the power of flashback yang mantap buat Zoro. Lanjut dari Anak Rantau. Pedang Enma adalah pedang spesial seperti punya nyawa, pedang yang hidup yang membutuhkan pinang, membutuhkan pengguna yang bisa mengendalikannya. Saat pedang itu merasa cocok dengan sang pengguna, pedang itu akan menyatu dan memberikan kekuatan yang sangat besar untuk penggunanya. Ya setuju sih sama bang Anak Rantau ini ya. Kayaknya Enma akan mulai menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi kepada Zoro, dan Zoro harus bisa mengimbanginya. Ya lanjut lagi, ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini ya, dari Princess Yamato. Semangat terus Min, menurutku Min, Hiyori tidak bersendirian di ruangan itu, tapi ada Denjiro. Ya bisa aja sih jika skemanya seperti itu ya, karena Hiyori dan Denjiro ini kan punya hubungan yang cukup dekat. Mereka mungkin punya rencana khusus untuk menghabisi Orochi. Ya semoga aja. Iya sampai di sini aja segmen komentar nakama kali ini ya. Jika ada tambahan saran dan kritik silahkan bisa disampaikan pada kolom komentar. Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!